guys, welcome back. Untuk lu yang udah nonton video gue di TikTok, nah ini lanjutannya untuk kita ngebahas visualisasi di dashboard. Nah, kita akan isi dashboard ini dengan visualisasi. But first of all, lu pastiin dulu kita udah punya data yang sama nih. Pivot yang pertama yaitu kita punya data jumlah sales, profit, dan customers. Lalu kita ada average sales, profit, dan customer achievement. Lalu yang ketiga itu sales value dan target sales value by month. Lalu yang keempat, nah ini data yang harus kita buat terlebih dahulu, kita calculate. Tinggal klik aja di pivot table-nya, lalu klik ke fields, item, dan datasets, lalu ada calculated field. Untuk teman-teman yang belum bisa dapetin data ini, kita harus buat datanya sendiri. Yang pertama, name of field-nya diganti dengan persentase sales, lalu formula di sini kita harus bagi antara sales, insert field, dibagi dengan target sales, insert field. Once ini done, tinggal oke, karena gini gue udah punya ya, jadi gue tinggal close aja. Oke, kemudian ada data customer by month, lalu yang terakhir profit by region. Yang pertama banget, gue akan isi data sales, profit, dan number of customers. Gue akan copy data ini, copy paste values, kemudian gue bold, yang ini juga, lalu gue bold juga. Oke, kita lebarin dulu kolomnya. Sum of sales di sini, gue akan insert text box di dashboard. Jadi gue gimana sebisa mungkin slicers nanti connecting ke pivot table. Jadi data yang ada di sini pun akan gue connect dari pivot table. Tinggal sama dengan sum of sales. Begitu seterusnya untuk profit sampai ke customers. Gue ubah dulu data ini. Lu bisa klik kanan format cells untuk ubah dia jadi number, atau cara cepat atau shortcutnya adalah Ctrl 1. Number, ini gua nggak mau ada 2 angka belakang koma, 0, terus habis itu kasih koma. Kemudian sales dan profit ini akan gua ganti dalam bentuk currency, bisa langsung klik di sini $sign. Lalu kemudian average sales achievement, di sini gua akan juga sama dengan ini. Kemudian profit juga sama dengan dari pivot table sampai ke customer. Gue akan ubah datanya dalam bentuk percentage. Nanti gue akan juga buat donut chart, dan gue pengen memperlihatkan komposisi dari full achievement dengan yang belum achieve. Jadi ini akan sama dengan 100%, akan gue kurangin dengan yang udah achieve. Begitu pula sampai ke customer achievement. Dari data ini gue langsung ubah dia menjadi percentage. Oke, kita udah punya dua data ini. Kita akan bisa lanjut buat visualisasi di bagian sini. Pertama banget, gue akan ke bagian insert, lalu ke illustrations, lalu ke text box. Oke, gue klik di sini. Kemudian gue akan connect teks yang pertama untuk sales, klik di sini, sama dengan gue pilih range dari sum of sales yang ada di sini. Oke, it's nice try. Sebelumnya ini masih ada 2 angka belakang koma, sorry, gue akan coba ilangin dulu ya. Oke, 2 ini. Oke, dan di sini akan gue atur fontnya menjadi 24, sekitar 24-an. Lalu gue ganti, itu kekecilan ya, gue ganti aja jadi 36. Lalu di sini gue ganti warna hijau, and then done. Gue akan lakukan hal yang sama sampai ke profit dan customers. Tinggal Ctrl C terus V. Dan di sini gue akan ke format painter supaya fontnya sama yang ada di sales. Klik ini, terus format painter ke sini, terus format painter lagi ke bagian sini. Oke, dan di sini gue akan align, control, terus klik semuanya ke bagian align, lalu distribute horizontally, distribute vertically. Oke, I think it's good. Kemudian kita akan lanjut bikin donut chart-nya. Di sini kita akan blok pertama sales achievement, insert, di sini ada donut chart. Gua nggak butuh
chart title gue untick, legendnya juga. Lanjut, gue akan ubah size bar donut chartnya itu lebih besar. Di sini ada donut whole size, ini gue ganti 50. Oke, that looks good, better. Kemudian yang warna biru gue klik 2 kali untuk ganti dia menjadi warna hijau karena kita serba hijau di sini. Terus klik lagi yang bagian yang kecilnya itu gue ganti jadi ya almost like background darker yang ini ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian karena tabelnya itu masih ada fill, masih ada warnanya, gue bikin no fill, terus no outline juga. Gue akan Ctrl X ini, lalu gue copy ke sini. Oke, gue atur size-nya untuk bisa kayak full gitu. Ya. Oke, gue akan isi bagian dalam donut charge-nya itu dengan berapa persen sih yang udah accomplish, yang udah achieve. Nah, dari sini gue akan insert kembali text box. Oke, sama dengan ke pivot, terus ini 85% untuk sales. Lalu gue atur dia rada ke tengah. Dan fontnya ganti 24, bold, dan warna hijau. Oke, di sini file looks good. Gua copy untuk ke profit. Oke, Ctrl C terus V. Kita langsung geser ke sini. Nah, untuk range-nya gue ganti ya. Untuk bagian ini kita udah kelar, guys. Lanjut kita ke bagian sales per month. Untuk sales per month-nya kita punya ini target sales value di sini. Lu tinggal klik pivot table-nya lalu ke bagian pivot chart, lalu ke pilih yang cluster column yang ini ya. Gue klik, oke. Karena gue nggak perlu field button ini, gue klik ke sini, lalu gue ke bagian design, pivot chart analyze, terus gue untick field buttonsnya. Lalu untuk beberapa part gue juga nggak butuh ya, contohnya kayak primary vertical, terus habis itu grid lines, legendnya akan gue taruh di bagian bawah. Oke, di sini kita punya sales value dan target sales value. Ini gue akan ubah yang bagian untuk sales value, klik 2 kali, lalu di gap width dan series overlap gue akan adjust lagi. Ini di 0, kemudian gap width-nya gue taruh di angka 100. Oke, untuk yang target sales value-nya, yang ini, gue ganti dia jadi secondary axis. Jadi gue konsepnya dia pengen berada di dalam gitu. Jadi dia akan mengurungi untuk yang sales value. Jadi seakan-akan sales value itu bisa kita lihat dia mengisi kekosongan dari target sales value. Oke, untuk kita bakal taruh dia di secondary, lalu gue adjust dia 0 sama 40. Oke, nah ini muncul lagi ya vertical untuk secondary, ini akan gue untick juga. Oke, lalu untuk yang sales value-nya yang biru ini gue ganti ke bagian format jadi yang warna ini olive green. Lalu untuk yang target sales gue bikin dia rada transparan gitu, gue pilih warna ini. Lalu gue ke bagian fill, di sini transparansinya gue kasih 60%. Nah, ini maksud gue kenapa gue pakai dia format yang seperti ini, karena gue pengen sales value-nya itu mengisi kekosongan dari target sales. Lalu untuk selanjutnya gue shape fill-nya ini gue no fill, terus no outline. Gue akan tambahin data labels juga di sini. Data labelsnya itu gue ambil maunya dari sini. Jadi dia akan memperlihatkan berapa persen sih achievement dari sales value-nya. Nah, untuk itu gue akan tambahin data. Gue akan klik ini dulu, sales value. Oke, barnya sales value. Gue klik data label.
Nah, gue atur dia itu di bagian center. Nah, karena gue nggak mau data aktual dari self value-nya, gue klik dia, terus habis itu gue ke bagian more options, bagian sini, terus habis itu ada value from cells. Ini kita ambil value dari range cell yang lain, yang ini. Oke, nice, gue oke. Terus ini hilang, gue klik lagi, dia muncul, terus gue untick yang value. Kurang lebih outputnya seperti ini. Gue akan bold kembali, terus gue atur di sekitar 11. Oke, ini udah jadi untuk sales per month-nya. Gue akan Ctrl X, lalu gue pindahin ke sini. Oke, gue akan atur dia sesuai dengan ukuran size dari framingnya. Nice. Next, kita lanjut ya. Kita balik lagi ke pivot. Lalu di sini kita akan cari customer by month. Oke, ini dia. Lalu kita akan pilih ke pivot charts, dan gue tuh pengen memperlihatkan trennya itu trend by month. Gue pilih line charts, terus habis itu kita pilih line with markers. Terus oke. Sama di sini gue juga nggak butuh field button. Gue hilangin juga di sini field buttonnya. Lalu untuk titles tidak diperlukan, access primary vertical juga enggak, grid lines juga enggak, dan legends juga tidak. Gue butuh data labels, gue akan klik data labelsnya. Oke, nice. Untuk data labelsnya gue juga atur dulu nih, akan gue taruh di 11, lalu gue bold. Nah, untuk penampakan dari line chartsnya ini terlalu kaku ya garisnya. Gue akan coba atur lagi garisnya ke format, terus ke bagian weight, more lines, lalu gue bikin dia lebih belok gitu, kayak lebih smoothed ya, smoothed line. Oke. Nah, untuk shape fill gue ganti langsung ya, dia jadi warna hijau, terus lainnya juga warna hijau. Oke, looks nice. Secara keseluruhan gue akan shape fill di bagian ini gue ilangin, dan no outline juga. Gue Ctrl X dan gue pindahin ke bagian customer per month. Oke, looks perfect. Kita akan lanjut ke profit region. Untuk ke profit region, gue akan pakai bar chart. Oke, di sini bar chart. Oke, this one gue akan pakai. Kemudian sama ya, field buttonnya akan gue hilangkan. Lalu untuk chart title, I don't need it. Grid lines, no. Legend juga. Nah, untuk bagian horizontal ini, untuk angkanya juga gue nggak perlu. Nice. Oke, untuk kemudian itu barnya ya, bar size-nya akan gue buat lebih gede, tuh sekitar 100%. Oke, terus gue tambahin data labels. Gue klik di data labels, atur fontnya sekitar 11. Terus dibuat bold. Jangan lupa untuk warnanya kita serba hijau ya, jadi kita ganti dulu shape fill-nya menjadi hijau ini. Oke, lalu untuk secara garis besar charge-nya kita buat no fill dan no outline. X, kemudian kita pindahin ke sini. Kita atur aja framingnya biar sesuai sama size. Oke, looks perfect. Habis dari sini kita udah selesai guys untuk buat visualnya. The next thing adalah kita buat slicers. Untuk menemukan slicers, teman-teman itu bisa temukan di insert. Insertnya ada juga slicer. Atau bisa klik di bagian pivot, terus di pivot table analyze, dia juga punya insert slicers. Whatever, itu sama aja. Oke, ini gue akan klik di pivotnya, yaitu insert slicer. Lalu gue akan butuh 3 jenis slicer, yaitu untuk month, gue klik region, dan juga untuk quarter. Di sini udah muncul slicersnya. Gue akan ubah warnanya jadi green semua. After all, gue akan lakukan connections. Gimana caranya slicer atau filter lah namanya, untuk ngefilter akan connect ke seluruh pivot table. Kita ke bagian month dulu. Kita klik report connections dan lu klik semua pivot di sini supaya dia bisa connect gitu. Terus oke.
Lakukan hal yang sama untuk quarter dan region. Gue akan pindahin ini, gue kontrol semua, kontrol key, terus gue kontrol X, terus gue klik ke sini. Oke, pindahin sini. Kemudian untuk month gue taruh di bagian ini yang paling atas. Untuk region gue taruh di bagian tengah. Oke. Yang terakhir itu quarter, gue taruh paling bawah. Oke, let's test out this dashboard. Oke, di sini kita udah konekin, kita udah buat visualnya. Untuk teman-teman, misalnya ya, kita butuh yang January, data April, dan Mei. Lihat sendiri ya, dia udah berubah keseluruhan visualnya. Dari mulai sales profit, number customer, sales per month, customer per month, profit, itu ikutan berubah. Lalu gue cuma pengen lihat yang Indonesia. Oke, Indonesia nih kurang lebih salesnya $32.000 dengan pencapaian 82%. Lalu sales per month-nya itu paling gede di bulan Juni nih guys, pencapaiannya 95%. Lalu untuk quarter 2 misalnya, itu Juni aja. Oke, it's working guys, it's working. It looks good dan dia interaktif. I think we are done with this. Dan kalau misalnya lo suka videonya nerds, don't forget to subscribe, like, and share the video. And see you on the next video. Bye nerds!